Hai guys, kali ini saya mendapatkan pinjaman senilai Rp2.600.000 di salah satu aplikasi pinjaman online. Nah, penasaran aplikasinya apa? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya channel saya ini agar saya selalu bersemangat dalam memberikan informasi seputar pinjaman online. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel teman-teman. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah setia mensubscribe dan selalu menanti informasi dari channel saya. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi tentunya ya tentang pinjaman online yang barangkali ada teman-teman yang lagi membutuhkan dana yang super cepat. Nah, untuk kali ini saya mereview atau memberikan informasi tentang pinjaman online yang ilegal. Nah, pastinya teman-teman sudah tahu kan ya bedanya pinjaman online ilegal dengan yang legal. Kali ini saya akan membahas yang tentang ilegal. Bagi yang belum tahu bedanya apa, yuk kita kupas tuntas tentang pinjaman online ilegal. Penting sekali ya untuk mengetahui pinjaman online legal dengan ilegal ketika kita ingin melakukan pengajuan pinjaman, karena bedanya sangat berbeda sekali ya, dari bunganya, dari tenor waktunya, dan juga dari jumlah pinjamannya. Biasanya untuk pinjaman online yang legal kita diberikan pinjaman yang besar, kemudian limit yang besar, kemudian tenor juga panjang serta bunga yang rendah. Beda dengan pinjaman online yang ilegal, mereka memberikan pinjaman kita yang besar juga, tetapi yang kita terima tidak sebesar yang kita harapkan ya. Jadi mereka mengambil bunganya terlalu besar, alhasil kita membayarnya pun juga sangat besar. Kemudian untuk tenor waktunya juga sangat pendek, dan juga data-data yang kita serahkan bisa disalahgunakan oleh pihak pinjaman online ketika kita tidak pernah alhasil kita tidak gagal bayar, maksudnya gagal bayar di pinjaman tersebut. Namun untuk pinjaman online ilegal ini sesuai dengan himbauan dari Kominfo, kita dianjurkan pinjamlah pinjaman online ilegal sebanyak-banyaknya dan tidak usah dibayar. Itulah kenapa banyak orang ingin melakukan pinjaman online ilegal, mereka tidak pernah membayar. Karena agar pinjaman online ilegal yang beredar di Indonesia ini bisa segera dimusnahkan dan kembali mengajukan pinjaman di pinjaman online yang memang sudah berizin dan sudah diawasi oleh OJK. Untuk pinjaman online ilegal ini sendiri pengajuan pun juga sangat mudah, gampang. Mereka hanya memerlukan KTP saja. Kemudian untuk pencairan dananya pun juga sangat cepat, langsung masuk ke rekening kita kurang lebih 5 menit saja. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui apakah pinjaman online yang akan teman-teman ajukan ini sudah terdaftar atau belum di OJK, silakan aja langsung cek di media sosialnya OJK Indonesia. Biasanya saya menggunakan Instagram. Di sana saya bisa cek Instagram OJK Indonesia yang sudah centang biru. Di sana ada beberapa highlight, jadi silakan teman-teman pilih vintage. Nah, di sana juga ada beberapa SOP tentang pinjaman online, dan juga ada beberapa daftar pinjaman online yang memang sudah berizin dan sudah berawasi oleh OJK. Di sana bisa teman-teman langsung aja cek daftarnya, apakah pinjaman yang akan teman-teman ajukan sudah termasuk dalam OJK atau tidak. Namun jika pinjaman online yang teman-teman ajukan itu tidak ada di daftar list pinjaman online di OJK, maka bisa dipastikan pinjaman tersebut adalah ilegal, walaupun mereka memberikan logo OJK di depan cover dari pinjaman online itu, tapi tidak menjamin pinjaman itu legal apakah ilegal. Jadi untuk memastikannya, pastikan teman-teman
cek langsung di media sosial terpercaya ya pastinya, yaitu kalau saya kan Instagram, silahkan aja langsung lihat Instagram, lihat beberapa daftarnya, di sana ada semua. Oke, kita langsung aja. Aplikasi pinjaman online ilegal yang saya maksud tadi adalah Aman Cair. Nah, untuk aplikasi Aman Cair ini memberikan limit yang tinggi, tenor yang panjang, bunga yang rendah, dan juga tanpa agunan. Kemudian nanti ini informasi produk pinjaman ini, mereka memberikan pinjaman terpendek 91 sampai terpanjang adalah 365 hari. Mereka juga memberikan pinjaman uang tunai dari Rp500.000 sampai dengan Rp10 juta. Kemudian untuk syarat dari pengajuan pinjaman di Aman Cair ini pastinya mereka hanya meminta eKTP, kemudian nomor ponsel yang aktif, dan juga nomor rekening atas nama teman-teman sendiri. Nah, kita lanjut ya untuk bagaimana cara pengajuannya. Untuk proses pengajuannya, yang pertama silakan teman-teman langsung download dulu aplikasi Aman Cairnya di Play Store. Kemudian silakan ditunggu proses unduhannya selesai. Kemudian setelah selesai, silakan teman-teman buka aplikasinya. Di sini mereka meminta kita memasukin nomor ponsel yang aktif. Sebelumnya nanti teman-teman silakan langsung cek sertifikasi sekarang. Jadi teman-teman silakan langsung klik sertifikasi sekarang. Nah, setelah itu kita masukin nomor ponsel kita yang aktif. Nanti kode verifikasinya akan dikirim melalui SMS. Selanjutnya kita akan diminta untuk membuat password, yaitu ada 6-12 huruf atau angka atau kombinasi. Isilah passwordnya agar teman-teman gampang untuk meloginnya di kemudian hari. Nah, di sini kita bisa mendapatkan limit pinjaman hingga Rp5 juta dengan beberapa form yang harus kita isi ya. Di antaranya adalah ada informasi identitas, kemudian informasi kontak darurat, kemudian informasi pribadi, dan informasi bank. Ada 4 item yang harus kita isi agar kita bisa mendapatkan pinjaman hingga limit Rp5 juta dengan bunga perharinya adalah 0,05% per hari. Sebelumnya disiapkan terlebih dahulu data-data yang diperlukan ya, seperti informasi identitas. Mereka memerlukan eKTP agar kita bisa memasukin data-data kita sesuai yang ada di nomor di KTP kita. Kemudian ada informasi kontak darurat. Di sini pastikan juga teman-teman sudah mengisi nomor informasi kontak darurat dengan nomor ponsel yang aktif. Kemudian untuk informasi pribadi, di sini mereka meminta alamat kita, alamat tempat tinggal kita sesuai dengan di KTP. Kemudian ada juga informasi bank. Di sini informasi banknya teman-teman harus isi nomor rekening atas nama teman-teman sendiri jika ingin proses peng-ACC-nya lebih cepat. Jangan sampai diisi nomor rekening orang lain, itu bisa menyebabkan pengajuan kita ditolak. Oke, kita lanjut ya untuk cara pengisian datanya. Nah, di sini ada informasi identitas. Di sini kita diminta untuk mengupload identifikasi wajah kita sesuai dengan petunjuk dari aplikasi nanti ya. Kemudian nanti juga ada mereka meminta foto KTP kita bagian depan. Pastikan ketika kita mengambil foto KTP pencahayaannya lebih terang agar bisa dibaca oleh sistem, dan nanti akan otomatis muncul di sistem ya, ada nama sesuai KTP, nomor KTP, nanti secara otomatis akan muncul ketika kita mengambil foto KTP kita. Kemudian nanti kita diminta untuk mengisi agama kita. Di sini ada beberapa pilihan, ada agama Islam, Katolik, ada juga isilah sesuai dengan agama kita. Kemudian juga ada kolom pendidikan, isilah pendidikan kita terakhir apa. Kemudian di sini juga ada status pernikahan, isilah status pernikahan kita kawin atau belum kawin. Nah, untuk yang kedua yang kita harus isi adalah nomor kontak darurat. Di sini nomor kontak daruratnya mereka meminta ada 2 buah kontak darurat ya. Silakan dipilih, diambil dari nomor kontak dari handphone kita. Pastikan nomor kontak daruratnya aktif, jangan sampai tidak aktif. Nah, di sini juga ada
informasi pribadi. Di sini informasi pribadi, mereka mengecek apakah alasan kita dalam meminjam, misalkan untuk konsumtif, modal usaha, atau yang lainnya. Di sini banyak ya, ada beberapa tujuannya, ada untuk biaya kuliah, traveling, biaya pernikahan, biaya kesehatan, atau renovasi rumah, atau untuk konsumsi harian. Nah, juga ada di sini ada kolom pekerjaan. Di sini ada beberapa profesi yang sudah dicantumkan, silakan teman-teman isi sesuai dengan pekerjaan teman-teman sekarang. Dan juga nanti di sini juga ada nama perusahaan. Jika teman-teman adalah wira swasta, isilah nama perusahaan teman-teman, kemudian penghasilan per bulannya. Dan juga di sini mereka meminta alamat kita tempat bekerja. Untuk informasi pekerja ini sangat penting karena ini juga berpengaruh terhadap proses ACC kita ya, lebih besar karena dengan mereka melihat gaji kita, maka mereka mempercayai memberikan pinjaman kepada kita. Artinya kita sanggup membayar pinjaman setiap bulannya karena kita memiliki gaji yang rutin setiap bulan. Jadi isilah gaji kita sebesar mungkin agar kita bisa mendapatkan limit pinjaman yang besar pula. Itulah pentingnya informasi pekerjaan ini sangat penting kita isi, terutama gaji. Nah, terakhir kita diminta untuk mengisi informasi bank. Pastikan nomor rekening kita dengan benar, isilah nama bank kita sesuai nama bank yang akan kita tujukan. Nah ya, pastikan nomor rekeningnya benar dan atas nama sendiri. Setelah itu langsung kita klik mulai pengajuan. Oke, itulah tahap-tahap beberapa yang harus kita isi untuk melakukan pinjaman di Aman Cair ini. Semoga teman-teman bisa mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi sehingga pinjaman teman-teman di ACC dan diterima oleh perusahaan. Oke, semoga informasi dari saya bisa bermanfaat bagi teman-teman, apalagi bagi teman-teman yang lagi membutuhkan dana besar ataupun dana dalam jumlah kecil. Karena untuk pinjaman online ini pinjamannya sangat instan karena pencairannya tidak memerlukan waktu kurang lebih dari 24 jam. Pesan dari saya seperti biasa ya, gunakanlah pinjaman online ini dengan bijak. Jangan sampai teman-teman terlilit dengan yang namanya pinjaman online dan jangan sampai teman-teman gagal bayar. Alhasil teman-teman tidak bisa melanjutkan atau mencoba melakukan pinjaman online berikutnya karena scoring teman-teman rendah dikarenakan gagal bayar. Oke, gunakanlah ya keuangan ini dengan bijak. Semoga teman-teman selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.